Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Namun insya Allah untuk pembahasan ilmu nahwu nanti insya Allah akan dibahas lagi, dikarenakan sekarang sudah mau memasuki bulan malam takbiran, jadi diliburkan dulu. Insya Allah nanti saya akan share lagi video tentang belajar ilmu nahwu yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menerangkan atau memberikan sebuah kaifiyah atau tata cara sholat sunat, yang mana sholat sunat ini dilakukan sesudah sholat Idul Fitri atau sesudah Idul Adha. Namun sholat ini berada di bulan Syawal, berarti ya tanggal 1 Syawal sesudah melakukan sholat Idul Fitri, ada sebuah sholat sunat yang digelarkan oleh seorang waliullah yaitu Sayyid Muhammad Hakim Nazili dalam kitabnya yaitu kitab Khazinatul Asrar, yang mana keterangan ini pula saya dapatkan dari kitab Khazinatul Asrar karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Asaniyatu, sholat yang kedua, yaumul idi ba'da sholatihi arba'a rakaatin. Jadi sholat sunatnya ini dilakukan 4 rakaat. 4 rakaat, mau dilakukan sekaligus 4 rakaat ataupun 2 rakaat juga boleh. Niatnya usolli sunatan arba'a rakaatin lillahi ta'ala boleh, atau usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala boleh. 2 rakaat boleh, langsung 4 rakaat pun boleh. Fi awali rakaatin al-fatihatu marratan wasabbihisma rabbikal a'la marratan. Di rakaat pertama ketika sudah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat sabbihisma rabbikal a'la alladzi dan seterusnya. Atau yang lebih yang sering kita dengar dengan bacaan surat sabihis katanya gitu ya, 1 kali. Wapisaniyati al-fatihah marrotan wasyamsi waduhaha marrotan. Adapun di rakaat yang kedua yaitu membaca surat al-fatihah kemudian membaca surat wasyamsi waduhaha dan seterusnya sampai selesai 1 kali. Kemudian di rakaat yang ketiga wapisalisati al-fatihah marrotan waduha marrotan. Di rakaat yang ketiga kita membaca surat al-fatihah 1 kali, kemudian membaca surat ad-duha 1 kali. Wafir robiati, dan di rakaat yang keempat kita membaca surat al-fatihah marrotan wal ikhlas sab'a marrotin. Di rakaat yang keempat kita membaca surat al-fatihah 1 kali, kemudian kita membaca surat al-ikhlas atau qul huwallahu ahad sampai selesai, dibacanya 7 kali. Itu salah satu kaifiyah sholat yang dilakukan sesudah sholat Idul Fitri atau sesudah sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, adapun bacaan yang mana bacaan ini dilakukan sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Adha. Jadi ada beberapa wirid atau amalan yang selalu digelarkan oleh para ulama, yang mana wirid ini ada dilakukan sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Adha.
tepatnya sesudah sholat subuh, kita membaca dan mengamalkan aurad yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi saya ulang, bacaannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi mohon disimak biar kita bisa mengamalkannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacanya sebanyak 400 kali. Itu bacaan sebelum melakukan sholat Idul Fitri atau sebelum sholat sunat Idul Adha. Dibaca 400 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah sholat bacaan sebelum Idul Fitri atau sholat sunat Idul Adha. Dan yang tadi pertama saya ungkapkan adalah sholat sunat sesudah sholat Idul Fitri atau sesudah sholat Idul Adha. Itu diantaranya. Semoga kita bisa mengamalkan sholat sunat sesudah Idul Fitri atau Idul Adha, dan semoga kita bisa mengamalkan amalan atau wirid sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan pada keterangan yang lain yang pernah saya baca, yang mana siapapun yang melakukannya atau barang siapa yang melakukan wirid tersebut sebelum Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya dari Idul Fitri atau Idul Adha itu sampai Idul Fitri dan Idul Adha di tahun depan. Yang kedua, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Yang ketiga, Allah akan melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, jikalau dia belum mempunyai keturunan, maka Allah akan segera memberikannya keturunan yang soleh atau solihah. Amin Allahumma amin. Semoga video kali ini bisa kita mengamalkannya dan semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan berkah dan kekuatan bagi kita untuk mengamalkan wirid atau sholat yang sudah saya kemukakan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.